Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi tentang bab siklus penggajian. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama yaitu saya Hijrah Nur Adikasari, kedua yaitu Aris Setiawan, ketiga Dwi Astuti. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu apa sih pengertian siklus penggajian. Siklus penggajian sendiri mempunyai arti yaitu serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan atau berhubungan dengan pengelolaan karyawan secara efektif. Ada 6 kegiatan penting dalam siklus ini. Pertama yaitu seleksi karyawan baru dan pengangkatan karyawan baru. Kedua yaitu training atau pelatihan untuk karyawan baru. Ketiga yaitu penempatan atau penugasan karyawan baru. Keempat, penentuan atau penggajian upah dan insentif lainnya. Kelima yaitu evaluasi kinerja karyawan. Keenam yaitu pemberhentian karyawan. Biaya gaji dialokasikan ke produk dan departemen untuk digunakan dalam penentuan harga jual produk dan pembuatan keputusan komposisi produk serta mengevaluasi kinerja. Aktivitas nomor 1 yaitu seleksi calon baru dan pengangkatan karyawan baru, dan pemberhentian karyawan dilakukan sekali saja untuk setiap karyawan. Sedangkan aktivitas nomor 2-5 dilakukan berulang-ulang selama karyawan itu masih aktif bekerja di perusahaan. Umumnya keenam aktivitas tersebut dibagi menjadi 2 kelompok aktivitas, yaitu aktivitas nomor 4 yaitu penggajian dikelola yang bertanggung jawab itu manajer keuangan. Sedangkan kelima aktivitas lainnya itu menjadi tanggung jawab atau ranah dari manajer sumber daya manusia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Aris. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Nah, pertama yaitu aktivitas siklus penggajian. Aktivitas yang dilakukan dalam siklus penggajian yaitu 1. Perbaruan fil penggajian. Ya, itu contoh pembaruan fil penggajian itu mempekerjakan orang baru, pemberhentian perubahan tingkat gaji atau perubahan dalam pengurangan diskresi. Nah, kemudian yang kedua yaitu perbaruan tarif dan pemotongan pajak. Perubahan tersebut terjadi ketika pembagian penggajian menerima pembaruan mengenai perubahan dalam hal pajak dan pemotongan gaji lainnya dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi. Yaitu ketiga yaitu validasi data waktu kehadiran. Informasi ini datang dalam berbagai bentuk bergantung pada situasi pembayaran pegawai. Nah, skema pembayarannya yaitu A. Kartu waktu digunakan untuk membayar pegawai yang berdasarkan per jam. Kedua yaitu laporan tersendiri bagi profesional. C. Komisi langsung atau komisi plus gaji. D. Investasi dan bonus. Nah, kemudian yang keempat yaitu mempersiapkan penggajian. Nah, yang disiapkan dalam penggajian yaitu A. Data mengenai jam kerja diberikan dari departemen tempat pegawai bekerja. B. Yaitu informasi tingkat gaji didapatkan dari file induk penggajian. C. Yaitu orang-orang yang bertanggung jawab membuat cek pembayaran tidak dapat membuat rekod baru ke file ini. Kelima yaitu membayar gaji. Sebagaimana peserta pegawai dibayar dengan menggunakan cek atau dengan penyimpanan langsung gaji bersih ke rekening bank pribadi mereka. Kemudian yang ketujuh yaitu hitungan komposisi dan pajak yang dibayarkan perusahaan. Yang ketujuh yaitu keluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Nah, itu dari keluarkan pajak penghasilan dan potongan lain, itu organisasi harus secara periodik membuat cek atau menggunakan transfer dana secara elektronis dan membayar berbagai kewajiban pajak yang terjadi, yaitu lembaga pemerintah terkait memverifikasikan waktu untuk pembayaran ini. Dana yang secara sukarela dikurangi dari cek gaji pegawai untuk berbagai Kompensasi seperti rencana tabungan gaji harus dibayarkan ke organisasi terkait. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya adalah tujuan pengendalian ancaman dan prosedur penggajian. Fungsi utama dari sistem informasi akuntansi manajemen penggajian adalah menyediakan pengendalian internal yang memadai agar dapat memastikan terpenuhi tujuan-tujuannya. Tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua transaksi penggajian diotorisasi dengan benar. Yang kedua, semua transaksi penggajian yang dicatat valid. Yang ketiga, semua transaksi penggajian yang valid dan diotorisasi dicatat. Keempat, semua transaksi penggajian dicatat secara akurat. Yang kelima, peraturan pemerintah terkait yang berhubungan dengan pengiriman pajak dan pengisian laporan penggajian serta SDM telah dipenuhi. Keenam, aset baik kas maupun data dijaga dari kehilangan atau pencurian. Yang terakhir, aktivitas siklus manajemen penggajian dilakukan secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada ancaman-ancamannya. Yang pertama, memperkerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau berkelakuan buruk. Yang kedua, pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Yang ketiga, perubahan file induk penggajian tanpa otorisasi. Selanjutnya, prosedur pengendalian yang dapat diterapkan. Yang pertama, prosedur memperkerjakan yang baik, termasuk verifikasi keahlian pelamar kerja, referensi, dan riwayat pekerjaan. Yang kedua, dokumentasi lengkap atas prosedur untuk memperkerjakannya. Ketiga, pemindahan tugas. Yang keempat, total batch dan pengendalian aplikasi lainnya. Kemudian, kebutuhan informasi dan prosedur. Fungsi sistem informasi akuntansi adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Sistem penggajian harus didesain untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data biaya dengan jenis informasi lainnya agar memungkinkan pihak manajemen membuat jenis keputusan. Jenis-jenis keputusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan pegawai di masa mendatang. Kedua, kinerja pegawai. Ketiga, model pegawai. Dan yang keempat, efisiensi dan efektivitas pemrosesan penggajian. Beberapa informasi biasanya diberikan oleh sistem penggajian. Informasi lainnya di antara lain adalah data tentang keahlian pegawai biasanya diberikan oleh sistem manajemen. Yang kedua, informasi lainnya seperti data mengenai moral pegawai biasanya tidak dikumpulkan baik oleh sistem manajemen ataupun siklus penggajian. Terima kasih. Itu penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.